buat kalian yang melakukan pelanggaran, silakan disimak di selebaran yang kedua. Di situ kalau poinnya tadi 20 berarti dia masuk di kategori pelanggaran sedang. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan? Mau tidak mau harus ada tatap muka antara orang tua dan wali kelas, membicarakan bagaimana solusinya supaya kalian tidak terjebak di masalah itu setiap hari. Guru dan orang tua harus panggilan, harus ketemu tatap muka, membicarakan, mencari solusi yang terbaik agar kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, aturan yang dibuat ini tidak semuanya berlaku selama daring. Kalau kemarin pada saat tatap muka kita memperlakukan denda, tapi karena tidak ada tatap muka maka denda pun tidak ada. Tapi panggilan orang tua akan tetap berjalan. Kemudian apa sih pengaruhnya kalau tata tertib? Apakah dengan pemanggilan orang tua itu sudah selesai? Bukan itu yang menjadi hal utama dari pemanggilan orang tua. Tapi yang menjadi hal utama, karena ini ada pengaruhnya sama pelajaran, yang kami inginkan setelah pemanggilan orang tua ada perubahan pada siswa yang melakukan pelanggaran. Supaya apa? Kedepannya kalau kalian disiplin, kalian tertib, saya pribadi bisa mengatakan atau bisa menjamin bahwa di pelajaran pun kalian akan aman. Kenapa demikian? Karena tertib terhadap aturan, disiplin terhadap aturan, maka pelajaran pun akan sejalan. Karena setahu saya, dari pengalaman saya, dari pengalaman Umi pribadi, saya yakin kalian pun demikian. Kalau kalian di sekolah mengikuti semua proses yang ada, baik itu tata tertibnya, pasti kalian tidak ada kendala sama pelajaran. Kendala yang dimaksud di sini tuntas dan tidak tuntasnya. Seorang siswa dengan prestasi yang luar biasa pasti ditunjang dengan disiplin yang luar biasa pun. Tapi seorang siswa yang nilainya anjlok, nilainya kebanyakan tidak tuntas, pasti ditunjang dengan pelanggaran-pelanggaran yang banyak, dengan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Saya belum pernah menemukan akhlaknya bagus, nilainya pun tidak bagus. Yang paling sering saya temukan, akhlaknya bagus, prestasinya bagus. Jadi kalau kalian pengen aman-aman saja selama kalian berada di Al-Falah, maka ikuti aturan yang ada di Al-Falah. Selama kalian berpegang teguh pada tata tertib yang ada di Al-Falah, maka saya pun bisa menjamin bahwa kalian akan ada di Al-Falah kurang lebih 3 tahun. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Maka dari itu, sekali lagi Umi berpesan bahwa segala proses yang ada di Al-Falah, selama kalian mengikuti sesuai prosedural yang ada, mengikuti aturan semua yang ada di Al-Falah, saya yakin kalian pun akan bisa selesai di Al-Falah dengan hasil yang memuaskan. Jadi sekali lagi Umi berpesan bahwa selama kalian ada di Al-Falah dan mengikuti semua prosedur yang ada di Al-Falah sesuai dengan aturan-aturannya Al-Falah, maka kalian pun akan menyelesaikan studi di Al-Falah tidak ada kendala sama sekali. Jadi kendala yang muncul itu disebabkan karena kalian tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di Al-Falah. Jadi saya berharap selama di Al-Falah kalian bisa mengikuti aturan-aturan di Al-Falah agar kedepannya kalian bisa berhasil dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Karena aturan tata tertib yang di Al-Falah itu pasti beriringan dengan nilai-nilai yang ada di pelajaran kalian. Dari Umi, sebelum Umi mengakhiri materi tata tertib SMA Al-Falah, yang perlu kalian ketahui
ketahui bahwa aturan yang ada di Al-Falah itu, tata tertib yang ada di Al-Falah juga itu berpengaruh pada naik tidaknya kalian ke tingkatan selanjutnya. Jadi jangan menganggap sepele karena pelanggaran yang kalian lakukan selama ini adalah pelanggaran sedang dan sudah ada panggilan orang tua, kalian menyepelekan itu. Padahal itu juga termasuk kategori untuk menentukan kalian naik atau tidaknya ke tingkat selanjutnya. Apalagi kategori pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat dengan poin di atas 100, mau tidak mau dengan berat hati kami pun akan melepas kalian dan mengembalikan kalian ke orang tua. Akhirnya kami dengan jumlah poin seperti itu menganggap bahwa tidak sanggup lagi membina kalian di Al-Falah. Jadi jangan dianggap bahwa tata tertib di SMA Al-Falah hanya sebatas tata tertib, tidak ada pengaruhnya di naik dan tidaknya kalian ke tingkatan selanjutnya, tapi besar kecilnya tetap ada pengaruhnya naik atau tinggalnya kalian di kelas. Kemudian untuk kalian yang merasa masih kurang jelas dengan aturan-aturan yang ada di Al-Falah, silahkan ditanyakan via WA langsung ke WA-nya Umi. Dan untuk WA-nya sendiri nanti akan diinformasikan oleh panitia. Jadi sekian dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.